Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi 3 yaitu tentang persatuan dan kesatuan pada masa demokrasi liberal. Ditonton ya. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa demokrasi liberal 17 Agustus 1950 sampai 7 Juli 1959. Pada periode ini Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia yang mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1950. UUDS RI 1950 merupakan perubahan dari Konstitusi RIS pada 19 Mei 1950. Bentuk negara Indonesia pada periode ini adalah kesatuan yang kekuasaannya dipegang oleh pemerintahan pusat. Hubungannya dengan daerah didasarkan pada asas desentralisasi. Bentuk pemerintahan yang diterapkan adalah republik dengan kepala negara adalah seorang presiden dan wakil presidennya yaitu pada saat itu yaitu Ir Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Sistem pemerintahan yang dianut pada periode ini adalah sistem pemerintahan parlementer dengan menggunakan kabinet. Alat-alat dan perlengkapan negaranya meliputi presiden dan wakil presiden, menteri-menteri, DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, dan Dewan Pengawas Keuangan. Pada saat mulai berlakunya UUD SRI 1950, dibentuklah Dewan Perwakilan Rakyat Sementara yang merupakan gabungan antara anggota DPR RIS ditambah ketua dan anggota Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat dan anggota yang ditunjuk oleh Presiden. Lalu praktik sistem pemerintahan parlementer yang diterapkan pada masa berlakunya UUDS tahun 1950 ini ternyata tidak membawa bangsa Indonesia ke arah kemakmuran, keteraturan, dan kestabilan politik. Hal ini tercermin dari jatuh bangunnya kabinet dalam kurun waktu antara tahun 1950 hingga tahun 1959 telah terjadi 7 kali pergantian kabinet, yaitu 7 kabinet yang mengalami perubahan. Yang pertama ada Kabinet Natsir, dimulai pada tanggal 6 September 1950 sampai 27 April 1951. Yang kedua ada Kabinet Sukirman, yang dimulai pada tanggal 27 April 1951 sampai 1952. Yang ketiga ada Kabinet Muldoko yang dimulai pada tanggal 3 April 1952 sampai 30 Juli 1953. Yang keempat ada Kabinet Ali Sastro Amijojo I yang dimulai pada tanggal 30 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955. Yang kelima ada Kabinet Burhanuddin Harahap yang dimulai pada tanggal 12 Agustus 1955 sampai 24 Maret 1956. Pada kabinet ini Indonesia untuk pertama kalinya menyelenggarakan pemilu umum yang dimana diikuti oleh 28 partai pemilu yang dilaksanakan atas dasar Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 1953. Di mana pemilu 1955 dilaksanakan selama 2 tahap, yaitu pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota parlemen dan pada tanggal 15 Desember untuk memilih anggota konstituante. Yang keenam ada Kabinet Ali Sastro Amijojo II yang dimulai pada tanggal 24 Maret 1956 sampai 9 April 1957. Yang terakhir ada apa ya? Yang terakhir yaitu yang ketujuh ada Kabinet Juanda Karya yang dimulai pada tanggal 9 April 1957 sampai 10 Juli 1959.
Presiden menggunakan wewenangnya, yakni mengeluarkan Dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959 yang berisi diantaranya pembubaran konstituante, memberlakukan kembali UUD 1945, dan tidak memberlakukan UUD 1950, pembentukan MPR dan DPA. Pada periode ini, terjadi beberapa gerakan separatis di daerah, diantaranya yaitu gerakan DITII. Yang pertama, gerakan DITII di Sulawesi Selatan dipimpin oleh Kahar Muzakar. Pemberontakan ini disebabkan oleh Kahar Muzakar yang menempatkan laskar-laskar rakyat Sulawesi Selatan ke dalam lingkungan APRIS dan berkeinginan untuk menjadi pimpinan dan APRIS. Selanjutnya ada daerah Aceh. Pemberontakan DITII di Aceh dipimpin oleh Daud Breweh yang merupakan mantan gubernur Aceh. Pemberontakan ini disebabkan oleh status Aceh yang semula menjadi daerah istimewa diturunkan menjadi daerah kepresidenan di bawah Provinsi Sumatera Utara. Kemudian ada daerah Kalimantan Selatan. Pemberontakan DITII di Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hajar yang menamakan gerakannya dengan sebutan Kesatuan Rakyat yang Tertindas. Pada tahun 1945, Ibnu Hajar secara resmi bergabung dengan negara Islam Indonesia dan ditunjukkan sebagai Panglima Tertinggi Militer Islam. Pada tahun 1963, pemerintah Indonesia berhasil menumpas pemberontakan ini. Ibnu Hajar dan anak buahnya berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Yaitu B. Pemberontakan PRRI atau Permesta, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau Perjuangan Rakyat Semesta. Pemberontakan PRRI atau Persemesta terjadi di Sulawesi yang disebabkan oleh adanya hubungan yang kurang harmonis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal tersebut menimbulkan dampak ketidakpercayaan terhadap pemerintah pusat. Selanjutnya dibentuk gerakan dewan berikut. 1. Dewan Banteng di Sumatera Tengah dipimpin oleh Letkol Ahmad Hussein. 2. Dewan Gajah di Sumatera Utara dipimpin oleh Letkol M. Simbolon. Yang ketiga, Dewan Garuda di Sumatera Selatan. Yang keempat, Dewan Lambung Mangkurat di Kalimantan Selatan. Dewan Manguhi di Sulawesi Utara dipimpin oleh Letkol Vence Samuel. Puncak pemberontakan ini terjadi pada tanggal 10 Februari 1958. Ketua Dewan Banteng mengeluarkan ultimatum kepada pemerintah pusat. Isi ultimatum tersebut adalah menyatakan bahwa Kabinet Juanda harus mengundurkan diri dalam waktu 5 kali 24 jam. Sekian video pembahasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.